Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik dong, sehat, tetap semangat. Oke, hari ini saya akan membahas sebuah buku. Sebelum membahas buku ini, saya akan cerita sebentar, sedikit cerita. Satu ketika saya pernah membelikan lontong sayur dan kue lupis untuk lontong sayur untuk ayah saya, kue lupis untuk ibu saya. Nah, tahu kan kue lupis kayak gimana? Kue lupis itu ketan yang ditaburi kelapa, terus dikasih gula cair, gula merah cair, ya. Begitu lontong sayur disiapkan, dimasukin ke piring, kue lupis dimasukin ke dalam mangkok gitu. Ibu saya langsung komen, kamu tahu nggak? Ayah tuh dulu waktu kecil pernah jualan kue lupis keliling, kata dia bilang. Oh iya? Saya kaget. Kenapa kaget? Karena ini satu informasi yang saya tidak pernah ketahui sama sekali sebelumnya dan baru tahu setelah dewasa gitu. Saya jadi terpikir, jadi ada satu sisi kehidupan ayah saya di waktu kecil yang saya tidak tahu gitu loh. Akhirnya saya jadi teringat pada sebuah buku. Bukunya berjudul Reverse Note. Kenapa saya teringat pada buku ini? Karena Mas Fauzan Mukrim, penulis buku ini, menceritakan asal muasal atau bagaimana buku ini bisa terbit gitu, akhirnya bisa terbit. Dan Fauzan Mukrim bercerita bahwa pada suatu ketika dia mendengar satu informasi dari ibunya tentang ayahnya yang selama ini dia tidak ketahui gitu. Sama seperti pengalaman saya, dia mengetahuinya setelah dewasa gitu. Akhirnya dari pengalaman ini Mas Fauzan berpikiran, oh, anak saya tidak boleh seperti saya. Dia mengetahui separuh saja tentang kehidupan saya. Dia harus mengetahui semua tentang kehidupan saya. Sampai yang sekecil-kecilnya. Nah, oleh karena itu dibuatlah buku ini, Reverse Note. Reverse Note ini buku yang dipersembahkan Mas Fauzan untuk Reverse. Reverse ini nama anak pertamanya Mas Fauzan. Sehingga diharapkan River ini tidak, atau bukan tidak, istilahnya apa ya, mengetahui semua sisi kehidupan Mas Fauzan gitu loh. Nah, ini buku menurut saya termasuk buku inspiratif, buku yang menggugah ya. Jadi ada kisah misalnya ketika kecil Mas Fauzan sepulang sekolah secara tidak sengaja membawa alat tulis temannya di waktu malam, di waktu belajar bersama, di waktu mengerjakan kerjaan sekolah, PR gitu ya. Ibunya menemukan barang asing yang bukan milik putranya, Mas Fauzan. Melihat ini, ibu Mas Fauzan nanya, ini barang siapa? Ini pensil siapa? Mas Fauzan juga bingung, dia nggak tahu itu bisa ada di tempat pensilnya gitu. Seketika itu juga ibunya yang seorang jaksa langsung meminta Fauzan, ayo sekarang juga kita harus ke sekolah, kita kembalikan pensil ini ke pemiliknya atau diletakkan di mejanya. Malam itu juga Mas Fauzan dan ibunya pergi ke sekolah untuk meletakkan alat tulis yang bukan haknya. Menurut saya kisah ini luar biasa. Ibunya Mas Fauzan menanamkan suatu sikap jujur pada anaknya. Jika itu bukan barangnya, bukan haknya, jangan diambil, tidak boleh diambil. Jangan sedetik pun barang milik orang lain berada
di kantongnya, di tempatnya gitu ya, di rumahnya gitu ya. Jangan sedetik pun barang milik orang lain ada di rumahnya. Maka seketika itu juga harus segera dikembalikan kepada pemiliknya, harus dikembalikan kepada yang berhak. Luar biasa menurut saya kisah ini. Kisah yang lain, ketika sedang bertugas, Mas Fauzan ini seorang wartawan. Ketika sedang bertugas sebagai jurnalis, sebagai wartawan, dia mampir ke sebuah pelabuhan, terus beli roti, seingat saya waktu itu. Nah, sewaktu mau menyerahkan uang untuk membayar roti yang dibelinya, uang yang diserahkan Mas Fauzan itu jatuh, menggelinding, masuk ke gorong-gorong. Terus dengan serta-merta si Mas Fauzan mohon maaf Mas, uangnya jatuh. Nggak apa-apa, kata penjual, pedagang. Itu berarti bukan rezeki saya. Silakan saja diambil rotinya, nggak masalah. Ini pun sikap yang luar biasa menurut saya, kisah yang luar biasa. Sikap seorang tukang roti yang mengetahui, yang memahami sekali hakikat sebuah rezeki. Jika itu memang rezekinya, pasti akan diterimanya. Sebagaimana sebenarnya bisa juga kebalikan, bisa juga kan kejadiannya, kalau belum rezekinya Mas Fauzan, roti itu habis, atau kalau belum rezekinya Mas Fauzan, roti itu jatuh pula ke dalam gorong-gorong gitu kan. Sebenarnya sama aja. Tapi ini menurut saya suatu pelajaran berharga dari seorang tukang roti yang bersikap terbuka, yang bersikap lapang dada dalam menerima kenyataan. Yang mungkin tidak semua orang bisa bersikap lapang dada ketika sedang mengejar suatu proyek, sedang mengejar suatu peluang bisnis yang pada akhirnya tidak diperoleh. Padahal di kepalanya rencananya sudah matang. Padahal perjalanan selama ini menunjukkan bahwa sebentar lagi akan diperoleh rezeki, sebentar lagi proyek akan goal. Tapi kenyataannya pada akhirnya tidak diperoleh. Tidak semua orang bisa bersikap lapang dada menerima kenyataan seperti ini. Mungkin orang bisa aja bilangnya, ya jelas kalau tukang roti yang diterima kecil, nggak jadi diterima uang itu ya karena nominalnya kecil. Sedangkan pengusaha yang nilai yang diperoleh mungkin besar, bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, ketika tidak diperoleh terasa berat. Sebenarnya menurut saya sih enggak juga. Nilai kecil besar itu kan relatif. Mungkin bagi si tukang roti kalau mau bicara tentang besar atau kecil itu ya nilai sekecil itu mungkin satu yang berharga banget bagi si tukang roti. Dan bagaimana bisa dia berlapang dada pada sesuatu yang bukan rezekinya, yang belum rezekinya, bila berlapang dada terhadap nilai nominal yang kecil yang belum rezekinya saja tidak bisa disikapi dengan baik, apalagi nilai nominal besar yang belum menjadi rezekinya bisa ditanggapi dengan baik gitu. Itu saja dari saya. Saran dan kritiknya saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.